Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini dari M Kodari. Kali ini M Kodari ada mengeluarkan statement terkait Pilgub ya kan di Jateng. Yang kali ini M Kodari menyebutkan Andika akan menjadi Ganjar jilid 2. Ya, kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Nah, yang akan jadi soal sekaligus jadi dinamika dan mungkin topik kita kali ini, diskusi kita kali ini adalah bagaimana nanti hasil pilkada itu, orang yang terpilih itu bisa sinkron nggak dengan dengan pemerintah pusat, dengan Presiden Sekarang kan Prabowo? gini pertanyaannya, Mr. Fit. Apa alasannya harus sinkron? Ya karena memang program pemerintah itu kan dia harus dijalankan secara secara konsisten antara di pusat dengan di daerah. Kalau terjadi program pemerintah pusat ditolak oleh pemerintah daerah, ya nggak bisa jalan program tersebut gitu bang. Katakanlah misalnya program makan bergizi gratis. Kalau ada daerah yang menolak, ya nggak bisa jalan program ini. Ya, ya. Ya, yang kedua program perumahan murah bagi rakyat, 3 juta loh bangunnya, gede banget, banyak banget. Nah itu kalau mau dilaksanakan, kalau pemerintah pusat tidak mendukung, mungkin juga akan mengalami kesulitan. Saya belum tahu seberapa sulit ya, Iya, iya. karena kita harus tahu dulu skema detail dari Rencana. program pembangunan 3 juta rumah ini seperti apa, di mana letak peran pemerintah daerah, di mana peran gubernur, di mana peran bupati, wali kota. Tapi dugaan saya besar, karena masalah tanah, masalah ini dan itu segala macam perizinan dan seterusnya itu besar. Kemudian soal swasembada pangan misalnya, swasembada pangan ya dimulai dengan misalnya membangun food estate gitu ya. Misalnya katakanlah di mana, di Merauke itu Papua Selatan kalau tidak salah ya. Kemudian misalnya di Kalimantan Tengah, lalu saya dengar juga ada di Sumatera Selatan gitu. Ya kalau pemerintah kabupaten kota tidak mendukung, Nggak jalan. kesulitan atau nggak jalan atau terlambat ya. Kemudian pemerintah provinsi juga nggak mendukung, juga akan kesulitan. Sementara untuk diketahui oleh masyarakat, Pak Prabowo ini ingin secepat-cepatnya swasembada pangan itu tercapai, Bang. Kenapa ingin secepat-cepatnya? Karena kita harus mitigasi resiko perang dunia ketiga, mitigasi resiko pandemi gitu ya. Situasi-situasi di mana pangan itu menjadi vital gitu ya. Dalam situasi perang misalnya, negara-negara yang terlibat perang ya tentu akan mengamankan kebutuhan mereka sendiri dulu kan, gitu. Negara-negara yang produsen, eksportir mau kirim ke Indonesia, tapi misalnya kalau lagi perang ada hambatan masalah transportasi, kayak misalnya perang Rusia dengan Ukraina itu kan sempat membuat krisis gandum kan, sehingga saya kan gitu bisa menimbulkan krisis energi gitu. Sehingga kemudian ya memang kita harus mencukupkan kebutuhan dalam negeri gitu ya. Perang dunia bisa terjadi sewaktu-waktu, pandemi juga bisa terjadi sewaktu-waktu. Swasembada energi. Ya katakanlah misalnya begini, kita fokus, kita mau optimalkan sumber daya alam kita misalnya. Katakanlah untuk program EBT ya, energi baru dan terbarukan di Kalimantan Utara misalnya. Ya kalau pemerintah pusat, pemerintah daerahnya nggak mendukung, nggak bisa berjalan itu bang. Gitu. Jadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu harus sejalan, pemikirannya harus sama untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan gitu. Ya untuk ilustrasi ya udah pernah kejadian di mana pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi berbeda dan akhirnya program itu nggak jalan. Walaupun program itu sangat didukung oleh masyarakat. Ya, sangat menggembirakan masyarakat Indonesia. Peristiwa apa itu? Peristiwa batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia.
Iya, iya. Kenapa nggak jadi gagal? Karena ada penolakan dari Dua gubernur. Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali gitu. Nah, penolakannya dari mana? Kalau kita runtut-runtut, itu kan sikap dari partai politiknya, yaitu PD Perjuangan gitu. Walaupun ada sekian banyak argumentasi yang dibangun oleh partai politiknya dan oleh gubernurnya, faktanya adalah program yang mau dilaksanakan oleh Pak Jokowi waktu itu batal. Kerugian yang terjadi besar karena untuk mempersiapkan menuju ditunjuk tuan rumah ada biaya, persiapan ini dan itu. Ini kan tinggal dilaksanakan pada waktu itu. Iya, iya, iya. Kerugian di masyarakat juga besar. Masyarakat yang sudah mendengar mengenai event ini, ya mereka misalnya di kalangan pengusaha konveksi sudah memproduksi atribut kaos misalnya dalam rangka Piala Dunia U20. Begitu nggak jadi kan mau dijual ke siapa? Nggak akan ada yang beli. Ada juga yang sudah produksi lem Aibon juga kan? Oh, untuk apa? Ya kan tuh nempel-nempel spanduk kan. Hotel, kan hotel ya kan pelaku rental mobil ya, yang sudah membayangkan bahwa hotelnya akan penuh, rentalnya akan penuh, gitu. Batal semua bang. Jadi ekonominya nggak bergerak gitu. Jadi kalau ada yang mungkin menonton ini lalu mengatakan kita ini mengada-ada, sudah ada contoh nyata kok bagaimana kebijakan itu kalau ditolak oleh pemerintah daerah nggak bisa jalan gitu. Iya, ya. Karena pertandingan ada di tempat mereka kan? Iyalah, pertandingan ada di tempat mereka, ya. Atau kegiatan memang ada di tempat mereka. Gitu. Jadi sebetulnya memang yang namanya konsolidasi politik itu tidak cukup hanya di tingkat pusat, tapi juga diperlukan di tingkat daerah. Ya kalaupun partai politiknya berbeda, paling enggak garisnya itu bukan garis oposisi lah. Iya, iya. Karena kalau garisnya garis oposisi, sudah kita bisa duga nanti kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu akan dilawan atau ada resistensi di sana. Apalagi oposisi dengan rasa kebencian. Ya kan? Gitu ya bang ya? Lah ya. Oh. Kalau oposisi aja kan rasional. Kalau dengan kebencian kan emosional kan. Betul. Jadi itu yang paling bahaya gitu. Iya. Artinya pokoknya benar salah kalau Lawan. pemerintah pusat harus kita lawan. Iya. Nah, ini bahaya kan. Ya itu dia. Nah sekarang gini kan Mr. Q, bagaimana cara mengupayakan supaya seluruh dalam pilkada nanti ya, paling tidak sebagian besar atau mayoritas kepala daerah yang terpilih itu harus betul-betul yang sinkron Iya. dengan pemerintah. Ya cara pertama adalah dengan membangun koalisi yang sejalan dengan tingkat pusat. Makanya koalisi Indonesia Maju kan diupayakan untuk bisa terselenggara juga di daerah. Walaupun memang kesulitannya adalah karena daerah kan punya dinamikanya sendiri. Salah satu dinamika yang ada itu kan pertama misalnya bahwa kekuatan partai politik ini tidak paralel antara tingkat pusat dengan tingkat daerah. Misalnya Partai Gerindra di pusat nomor 3, tapi di satu daerah dia mungkin nomor 6. Walaupun di daerah yang lain dia mungkin nomor 1 misalnya gitu. Di daerah di mana Gerindra sebagai partai politiknya Presiden Prabowo nomor 1 mungkin agak mudah untuk membangun koalisi. Tetapi kalau dia nomor 6 mungkin akan lebih sulit. Nah, yang kedua di daerah juga ada dinamika calon. Ya, ada daerah yang calon populernya cuma 1. Ya, agak mudah tuh membangun koalisi karena secara naluriah partai politik juga akan kumpul di calon tersebut. Tetapi kalau di satu daerah ada 2, apalagi 3, apalagi 4, begitu kandidat yang populer atau merasa populer. Jawa Barat hanya satu yang kita kenal ya. Ya, jadi ya contohnya kan seperti di Jawa Barat toh ya, di Jawa Barat ya koalisi Partai Gerindra mengajukan Deddy Mulyadi, tetapi partai-partai yang lain juga mengajukan calonnya sendiri. Sebetulnya kalau kita bicara konstelasi politik nasional, Bang, pada hari ini menurut saya sebetulnya ya hanya ada 2 partai saja, hanya ada 2 kubu saja. Jadi partai-partai politik pemerintah yang berada di dalam kabinet, kemudian partai politik yang oposisi yang berada di luar kabinet. Nah, kalau di luar kabinet itu kan sudah jelas, sudah ketahuan satu partai yaitu PDI Perjuangan gitu.
Walaupun ada perdebatan juga mengenai keberadaan Pak Budi Gunawan ya, apakah mewakili PD atau tidak. Per hari ini saya katakan tidak. Sudah diakui kan? Oh begitu ya? Hasto sudah bilang sebagai sekjen Budi Gunawan bukan kader PDIP. Iya, iya, iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat konstelasi pilkada yang ada pada hari ini, kalau kita bicara mengenai koalisi Indonesia Maju, akhirnya memang sengaja nggak sengaja itu terfokus kepada daerah-daerah besar ya, dan terutama provinsi. Itu karena kalau harus dibuat sama semua, memang kondisi partai politik dan kondisi calonnya sangat bervariasi seperti saya jelaskan tadi. Dan memang realitanya kalau kita bicara tingkat nasional, Bang, sebetulnya Indonesia ini walaupun provinsinya ada 38, tapi sebetulnya yang mendominasi komposisi pemilih itu hanya sekitar 5 atau 6 saja gitu ya. Ya, dan itu terkonsentrasi di Pulau Jawa ini. Ya. Misalnya yang paling besar tentu Jawa Barat ya, sekitar 17,5%. Lalu kemudian Jawa Timur sekitar 16%, lalu Jawa Tengah sekitar 14%. Nah, itu sendiri kan sudah 50, hampir 50%, Bang. Tambah Ya. Banten sama DKI. Banten masing-masing dengan Banten 5%, Jakarta 5%. Jadi praktis Pulau Jawa ini sudah 55%, mungkin lebih dari 50% dari total pemilih. Nah, jadi memang atensi-atensi terhadap koalisi Indonesia Maju itu di wilayah-wilayah yang besar ini gitu ya. Dan kalau kita lihat konstelasi pada hari ini, memang pengelompokan itu lebih mengerucut lagi terjadi pada daerah-daerah yang dalam tanda kutip strategis, dan PDI Perjuangannya itu cukup kuat lah ya barangkali. Jadi kalau kita lihat misalnya pada hari ini ya, wilayah-wilayah itu mengerucut kepada 2 lah ya, Jateng dan Jakarta. Saya kira fokus perhatiannya ke sana. Bukan berarti kemudian di Jawa Timur nggak penting, Jawa Barat nggak penting, tetapi kalau di sana itu saya lihat petahananya yang notabene kayak di Jawa Timur ya, petahananya yang notabene didukung oleh Koalisi Indonesia Maju itu sudah sangat kuat gitu loh. Peluang menangnya sangat besar. Survei saya lihat 60% ya. Dan sampai sejauh ini saya nggak melihat ada perbedaan hasil survei kalau di Jawa Timur gitu. Selisihnya dengan yang kedua, Bu Risma, rentangnya cukup jauh, 30-40%. Ya kalau nggak ada keajaiban ya hasilnya tetap seperti itu. Di Jawa Barat juga mirip gitu. Ada satu paslon yang sudah sangat tinggi, yaitu Deddy Mulyadi gitu, dengan wakilnya jauh di atas Saihu, jauh di atas JJ, jauh di atas saya lupa namanya gitu. Jadi itu wilayah sudah sudah kelihatannya sudah orang udah tahu gitu ya siapa pemenangnya. Di Banten ini sebetulnya pertandingan antar koalisi Indonesia Maju sebetulnya. Sehingga kemudian ya akhirnya kita tidak melihat suatu dikotomi yang sangat ekstrem lah ya di Banten. Nah, dikotomi itu terjadi di Jawa Tengah dan di Jakarta sini. Iya, di DKI sini. Jadi makanya seminggu sebelum coblosan ini kita lihat kayaknya pertarungan ini akan ramai di Jawa Tengah dan di DKI Jakarta, Bang. Ya. Fokus ya, karena memang PDIP pun di sini fokus untuk Jakarta dan Jawa Tengah. Oh iya gini, Bang. Jadi sebetulnya saya ngelihat Bu Mega ini ya, saya nggak sebut PDI Perjuangan karena kuncinya di Bu Mega. Antara pengurus PDI dengan Bu Mega bisa beda pikiran. Iya, ya. Ya, Bu Mega dan PDI Perjuangan lah ya. Sebetulnya mereka sedang talent scouting. Mereka sedang berusaha mencari jago untuk Pilpres 2029, Bang. Jadi Pilkada 2024 ini sangat penting karena sebetulnya ini wajah dan ini mencerminkan proyeksi pertarungan 2029 yang akan datang. Gitu. Nah, tentu fokus dan perhatiannya kembali kepada daerah-daerah yang besar-besar. Tetapi ini juga kemudian mengerucut lagi karena daerah yang besar-besar tadi ya, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, kelihatannya berat bagi calon PDI Perjuangan untuk bisa menang. Ya. Dari laporan survei yang ada, ya dari dinamika politik yang ada, kelihatannya berat. Sehingga harapan dari Ibu Mega itu saya lihat sekarang ini itu mengerucut di 2 wilayah tadi, Jakarta dan Jawa Tengah. Iya, terutama barangkali Jakarta ya, karena Jakarta ini kan memang siapapun yang jadi gubernur dalam sejarah kira-kira
10 tahun terakhir itu pasti melahirkan calon presiden, Ya. mulai dari Pak Jokowi sampai ke Anies Baswedan gitu. Soal menang atau kalah di Pilpres soal lain lagi gitu kan. Pak Jokowi menang, Anies kalah. kan gitu kan. Nah, kemudian Jawa Tengah, ternyata Jawa Tengah juga potensial melahirkan calon presiden. Buktinya siapa? Ganjar Pranowo gitu. Nah, kalau Jawa Tengah, selain bahwa Jawa Tengah berpotensi melahirkan calon presiden, Jawa Tengah juga selama ini merupakan basis PDI Perjuangan. Karena itu menurut saya ini juga pertarungan dalam tanda kutip hidup mati ya. Bukan cuma sekedar untuk mengajukan calon presiden, tapi juga soal basis suara gitu. Kalau di Jawa Tengah PDI Perjuangan itu kalah di pilkada kali ini, maka dia satu, kehilangan potensi calon presiden 2029. Dua, dia bisa kehilangan salah satu basis politik tradisionalnya. Gitu. Basis politik terbesar dan terkuat PDI Perjuangan adalah di Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah, di Jawa Timur PDI kuat juga, tapi di sana harus berbagi dengan PKB. Ya, harus berbagi dengan PKB. Ya, kalau di Jawa Tengah praktis dia sendirian. Kita lihat dari sejarah hasil-hasil pemilu legislatif itu ya, dominan sekali partai PDI Perjuangan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kalah di Jawa Tengah, ini adalah pukulan politik yang menurut saya berat buat PDI Perjuangan, terutama kalau dia berbicara masa depan. Tapi sebaliknya, Bang, karena PDI ini adalah oposisi, maka kalau Andika yang terpilih, hampir bisa dipastikan itu akan sering kontra dengan kebijakan nasional. Ya. Iya. Andika, nih saya pelan-pelan ngomongnya. Andika akan menjadi Ganjar jilid 2. Entah apa nanti yang akan dia tolak, itu program pemerintah yang akan dilaksanakan, program pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di Jawa Tengah. Nah, menolaknya tidak semata-mata bahwa kemudian perbedaan analisis kebijakan publik ya Bang ya. Saya mengakui bahwa satu kebijakan publik itu cara mengimplementasinya bisa berbeda-beda gitu. Bukan semata-mata itu, tetapi juga karena begini, ada kebutuhan juga bagi oposisi ini untuk membangun spektrum oposisi yang luas, bertahan, dan untuk itu memang memerlukan bahan baku atau bahan bakar. Gitu. Nah, salah satu bahan baku atau bahan bakarnya itu adalah dengan melakukan penolakan, perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat gitu. Diargumentasikan bahwa kebijakan ini nggak benar, tidak berpihak kepada rakyat, gitu kan, dan karena itu kemudian harus ditolak gitu, gitu Bang. Nah, contoh yang ilustrasi yang lain barangkali ketika kita bicara pilkada di Jakarta misalnya, ketika Anies menang, program normalisasi sungai tidak dilanjutkan. Normalisasi sungai yang dirintis pada era Pak Jokowi, era Pak Ahok itu tidak dilanjutkan. Nah, normalisasi sungai itu kan kaitannya dengan rencana penyelesaian masalah banjir toh. Iya. Gitu. Jadi banjir ini terjadi karena apa? Karena sungai-sungai yang tadinya menampung air hujan itu sudah menyempit, kemudian sudah dangkal, sehingga daya tampungnya berkurang jauh gitu. Normalisasi itu kan sebenarnya mengembalikan daya tampung air. Ya. Nah, untuk mengembalikan daya tampung air itu kemudian dibikin apa misalnya itu, dibikin turap, ya kan begitu. Kemudian pinggir-pinggir sungai itu dibersihkan gitu ya, dirapikan gitu. Nah, ketika Anies maju kan dia mengangkat isu bahwa ini penggusuran gitu. Ini tidak berpihak kepada rakyat kecil. Lalu tidak mau melakukan penggusuran. Nah, karena tidak mau melakukan penggusuran, dibuatlah rumusan solusi yang namanya naturalisasi itu. Sumur Di luar yang lain-lain ya Bang ya. Salah satunya naturalisasi ini kalau kita bicara spesifik sungai. Menangani masalah banjir kan ada banyak caranya kan. Bikin resapan air, bikin sumur resapan gitu, bikin bendungan di hulu, menghijaukan kembali hutan. Kan kesimpulan Anies masalahnya banjir ini karena hujannya dari atas katanya. Ya begitulah Bang. Jadi saya melihat bahwa dalam konteks politik pada hari ini dengan adanya pembelahan antara Koalisi Indonesia Maju dengan PDI Perjuangan, maka semua pola-pola komunikasi, semua pola-pola kebijakan publik dari kepala daerah, terutama daerah-daerah yang strategis dalam pengertian penduduknya besar,
atau kemudian exposure medianya besar, itu resistensi itu atau penolakan atau kontra argumen itu pasti akan terjadi gitu. Dan pada titik itulah yang kita bahas di awal, bahwa kebijakan Pak Prabowo, kebijakan pemerintah pusat itu akan mengalami kendala atau mengalami hambatan di daerah-daerah yang melakukan penolakan gitu loh. Jadi itu sebetulnya konteksnya kenapa misalnya Pak Prabowo memberikan atau menunjukkan dukungan terbuka kepada Pak Lutfi dan Pak Yasin. Karena beliau yakin bahwa kalau Lutfi dan Yasin, program-program pemerintah pusat itu akan didukung gitu loh. Bukan hanya sinkron tapi didukung. Nah, sementara kalau yang satunya kemungkinan bisa ditolak. Jangan dibantah ya, nggak mungkin nolak. Udah ada sejarahnya kok. Menghambat. Menghambat ya, sudah ada sejarahnya kok gitu loh ya. Jadi ini sesuatu yang faktual. Dan kalau kemudian Pak Jokowi juga mendukung Pak Lutfi, ya pertama tentu kenal dengan Pak Lutfi dan Pak Lutfi sudah lama bertugas di Jawa Tengah gitu ya. Berbeda dengan Pak Andika gitu ya, yang relatif baru di Jawa Tengah. Ya tentunya lebih wajar kalau lebih percaya kepada Pak Lutfi. Apalagi tadi kembali bahwa Pak Prabowo itu adalah keberlanjutan Pak Jokowi, dan Pak Prabowo itu punya rencana-rencana besar yang harus dijaga supaya bisa dilaksanakan gitu ya. Khawatirnya kalau bukan Lutfi nanti terjadi penolakan gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi di Jakarta ya. Kita lihat Pak Jokowi juga menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Di satu sisi beliau mengatakan ya karena saya melihat rekam jejak, dan itu memang nggak salah. Ya kalau dicari orang yang mengerti cara mengelola daerah, memimpin daerah, mengelola kota, mengelola provinsi, ya paket lengkap itu ada di Ridwan Kamil. Karena dia pernah wali kota Bandung, kota juga yang besar gitu ya. Kemudian ya problematika kota besar udah diketahui lah, udah pernah dihadapi. Kemudian pernah memimpin provinsi ya, gubernur. Jadi kalau ditanya apa bisa Ridwan Kamil memimpin Jakarta, ya pasti bisa lah. Dia udah 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur Jawa Barat gitu lah. Luas Jakarta ini kan ibaratnya seperti Bandung aja kan? Iya betul. Kelasnya wali kota sebenarnya. Betul. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.